DPC HIPI Simalungun Bapak Arben Siombing sebagai penggagas UMKM dan IKM terbentuk, dengan harapan beliau mengatakan bahwa semua pengusaha kecil harus maju. Jadi program ini beliau Pak yang mengusulkan. Yang saya hormati juga Ketua DPD HIPI Sumatera Utara Bapak Dianari Permana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Tengku Munandar atau mewakili, tokoh masyarakat Simalungun Bapak Parlinuman Purba Bapak Sulaiman Sinaga, Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Haji Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua DPRD Simalungun yang tadi diwakili oleh Bapak Binton Tinawat, Bapak Kajari Simalungun, Bapak Dandim Simalungun yang diwakili oleh Dan Ramil 07 Bapak Kapten Prawotong, kemudian Bapak Kapolres Simalungun yang diwakili oleh Bapak Kapolsek. Kemudian ada di sini juga kami lihat Ketua Lira, semoga bisa berkolaborasi Bang. Ketua KPN beserta rombongan, Kepala Bank Syariah Indonesia Bapak Khalid, Pinwil Pegadaian Bapak Dede, kemudian para undangan yang lainnya mohon maaf yang mungkin terlewatkan oleh kami. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pelantikan UMKM IKM Simalungun yang diprakarsai oleh Bapak Arben Siombing. Sebenarnya ini merupakan kerja berat Pak Kadis. Kemudian izin Bapak Bupati Simalungun diwakili Pak Kadis Koperasi Pak ya, dan Bapak Deperindak Pak ya, mohon maaf Pak. Ini merupakan sebuah makna Pak yang akan kami pikul dan akan kami laksanakan dengan sepenuh hati. Tapi mohon Pak Kadis, mungkin tanpa Bapak kami UMKM dan IKM ini ya adalah ada apa-apanya Pak. Jadi di sini Pak melalui Bapak kami mohon bantuan dan dukungannya Pak, apakah berbentuk pelatihan, kegiatan, kami tolong disertakan Pak, sehingga nantinya kami ini dari UMKM menjadi UKM Pak, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota dan seluruh pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Simalungun. Itu harapan kami yang pertama Pak. Kemudian di sini ada juga dari, mohon maaf tadi dari INTI Pak, selamat datang Pak, mohon maaf. Bang, sahabat, sekali lagi mohon maaf Pak. Selamat datang ke Matang Siantar Pak ya, Simalungun. Kami senang Pak kehadiran Bapak. Di sini juga kami berharap Pak dukungan dari INTI Pak dan Tokopedia untuk memajukan Pak UMKM Simalungun di bawah asuhan Bapak Parlinuman Purba ya Pak ya. Salam Pak buat Pak James Purba Pak. Kemudian dari Bapak Ari Permana Pak, DPD Pak, moga kami juga bisa dibantu jika ada kegiatan provinsi Pak, sehingga kami di Simalungun ini tidak hanya sekedar nama Pak, tapi kami berkreasi juga walaupun kecil untuk Simalungun khususnya, Sumatera Utara dan nasional pada umumnya. Mungkin itu Pak. Sekali lagi terima kasih yang tiada terhingga yang kami sampaikan Pak. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak, kebaikan-kebaikan donatur yang membantu kami sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Di bawah rintik hujan Pak ya, berkah dari Ilahi, semoga menjadi berkah bagi kita semua dan berkah juga bagi seluruh anggota UMKM dan IKM HIPI Simalungun. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua terpilih IKM HIPI Simalungun Bapak Sugiyarto.
Para Bapak Ibu undangan berikutnya kita kenakan sambutan Ketua Umum DPC Simalungun kepada Ketua Umum Bapak Arifin Syubi. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Simalungun, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, yang hal ini diwakili oleh Bapak Binton Tindau SPD. Ini tokoh masyarakat perdagangan juga. Yang kami hormati Bapak Kapolres Simalungun atau yang mewakili Pak Kapolsek. Yang kami hormati Pak Dandim 0207 Kabupaten Simalungun. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Kejari Kabupaten Simalungun yang diwakili oleh Pak Ade. Selamat datang Pak Ade. Senang bekerja sama dengan tim sama Pak Kejaksaan ini. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili. Yang kami hormati tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun, ada abang saya atau Ketua Korp Himapsi Indonesia ini ya Bang, Dr. Parlimen Purba, dulu anggota DPD RI 20D. Mudah-mudahan berikutnya Bang masuk lagi, amin. Yang kami hormati ini ketua saya, kakanda saya ini, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, abang anda Dian Ari Pramana Harahap. Tolong berdiri dulu Ketua, ganteng ini. Kita patut berbangga beliau bisa hadir beserta kawan-kawan pengurus DPD, Sekjen mana Sekjen? Provinsi, Sekjen, wah hadir. Makasih Bendahara Umum, wah, hadir semua ya. Bang Melki, Wakil Ketua satu, makasih Bang hadir, dan kawan-kawan yang lain yang nggak kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Kadis Perindak Kabupaten Simalungun, ini sahabat saya. Ini perlu kami sampaikan, ini Pak Bupati atau yang mewakili, ini mewakili apa namanya, rekomendasi IP juga ini Kadis ini. Oh. Ketahuan. Teman lama ini, pernah nunjuk juga. Waktu nunjuk kawan kami dia, tapi waktu Kadis sekarang agak kita kritisi, agak penuh kepalanya. Yang kami hormati Ketua FKUB, ini juga sahabat kami, sama-sama di JPM. Kami sama-sama dilantik kemarin Pak Ketua DPRD. Yang kami hormati ada DMI, Ketua DMI, tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun juga, Haji Sulaiman Sinaga. Ini senior saya, senior berpolitik di Kabupaten Simalungun. Ada banyak juga melintang di Kabupaten Simalungun. Yang kami hormati Pak Iskandar Sinaga, ini juga sahabat saya ini, sering juga berdialog di WA, walaupun lelucon-lelucon. Agak politik kami kesampingkan. Ini sahabat walaupun beliau senior saya jauh, tapi di dalam sehari-harian ini sahabat kami berpolitik. Yang kami hormati ada di sini Bang Amri Sam, Haji Amri Sam, ini banyak ketua Bang ini. Bahaya nih. Ketua Keluarga Haji Indonesia, Ketua Al-Wasliyah, Jamiatul Al-Wasliyah ya, Kabupaten Simalungun. Selamat datang Bang. Yang kami hormati ada Ketua Ansor ini, Ketua Ansor.
Nah, ada kita undang juga pasukannya dari sini, Ketua Ansor. Yang kami hormati ada di sini Bu Dr. Kori. Ini juga ketua saya ini di JPM, di BPIP. Selamat datang Bu. Masih rektor ya Bu? Rektor USI Universitas Simalungun. Yang kami hormati Kan Kasbangpol Arifin Nenggolan, ini juga sahabat kami, banyak juga bertukar pikiran walaupun ada agak seru perdebatannya. Selamat datang Kak Kasbangpol. Yang kami hormati ada Bang Kusmayadi, berdiri dulu Bang, anggota DPRD Sumatera Utara yang termuda ini, Calon wali kota Siantar. Ya, selamat datang Bang Kusmayadi. Yang kami hormati ada Kepala BSI. Tolong berdiri Bang, ini banyak mau minjem kur ini. Namanya Pak Halid. Kalau ada nanti pengurus IP, pengurus lain, ini dia soundingnya. Yang kami hormati ada Kak Deni Sartika. Ada Deni Sartika, ini teman juga sahabat, Ketua Perwis Kabupaten Simalungun. Bang Parlin ini bisa didekati nih Bang. Ya. Pemilitan Kabupaten Simalungun. Ada Bang Deni Sartika. Omak-omak semua. Bu Deni Sartika. Ya, suaminya Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Simalungun, Bang Anto Bede. Yang kami hormati ada Ketua Inti, ini yang paling agak menarik nih. Selamat datang Ketua. Ini sahabat saya juga Bang TW, Tommy Winata. Kalau tahu Babe, inilah 9 naga itu Be. Kalau Bupati tak dekat sama kita, kita siap main. Ada topik kita udah datang. Kalau sudah didukung Ketua Umum Surani Motik, Ketua didukung Ari Pramana Harahap, didukung Inti lagi, didukung Bang Perlindungan, gak jadi barang ini. Tidak ada keraguan kita lagi. Tapi kalau mereka perhatian untuk UMKM, kita dukung 1000% untuk pembangunan Kabupaten Simalungun. Yang kami hormati, ada teman-teman di sini, ada Ketua KNPI, berdiri dulu Ketua KNPI. Simalungun, ada Ketua PKN Kabupaten Simalungun, ada Ketua Lira, Bupati Lira. Mohon berdiri Bupati Lira dulu. Diwakilkan. Camat yang datang. Ya, yang kami hormati ada Pak Camat, Kecamatan Bandar. Yang kami hormati, yang nggak bisa kami sebut satu persatu, dan juga teman-teman seluruh pengurus DPC Kabupaten Himpunan Pengusaha Pribumi Kabupaten Simalungun. Yang kami hormati Ketua Umum UMKM IKM yang barusan dilantik. Ini ketua banyak kali tugas ini. Tadi Pak Sulaiman bilang, ini dari mana kok kumpulkan ini katanya. Padahal kita niatnya murni, tapi udah diplesetkan orang ini mau ada kepentingan. Aja. Perlu kami sampaikan Pak Ketua DPRD dan Bu Bupati yang terhormat, sebenarnya ini ketulusan kita ini tentang membangun ekonomi pembangunan di Simalungun. Tidak ada sedikit pun terpintas kita ingin bagaimana untuk berpolitik praktis, tapi ini pure. Saya melihat begini, di HIPI itu Pak Ketua DPRD Pak Binton ada 19 anggota DPRD di situ. Jadi kalau Golkar itu hanya 9, HIPI ada 19 itu Pak Ketua DPRD. Tapi belum kita pergunakan barang ini, karena masih kita kepentingannya untuk membangun ekonomi Kabupaten Simalungun. Tapi jangan ketawa, Be. Sorry nih, kalau kata orang Mel lagi sorau ini. Karena Bupati tak datang ini. Tapi kan Pak Kadis, kalau mau ngajak main-main.
Di sewaktu audiensi itu sudah kita sampaikan potensi Kabupaten Simalungun. Kita dari HIPI sudah kita jelaskan kita tidak akan minta proyek dan tidak akan menyusahkan pemerintah Kabupaten Simalungun, Pak Ketua DPRD. Kita ingin bagaimana pengelolaan aset. Kita tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Indonesia, dia katanya besar di Amerika. Di Amerika itu orangnya biasa-biasa saja. Yang kerja keras itu asetnya, Pak Gus Miadi. Di Indonesia tidak. Orangnya banting tulang kerja keras, asetnya tidur menjadi beban anggaran APBD dan APBN di Indonesia. Ini yang menjadi tertarik bagi kita, bagaimana menghimpun penggiat-penggiat ekonomi ini. Maka kita lakukan ini, Pak Bupati dan Ketua DPRD. Banyak aset di Simalungun ini digas apa enggak ini? Gas. Banyak aset di Kabupaten Simalungun ini yang tidur, Pak Ketua DPRD. Jadi kalau aku Ketua DPRD, aku bantu barang ini. Karena sudah ada pansusnya, Babe. Ada pansus sudah menangani aset di Simalungun ini. Gak jelas. Dan kita tidak izin ini menjadi beban APBD Kabupaten Simalungun. Waktu audiensi dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati, kita minta aset ini yang dikasih ke HIPI untuk kita kelola menjadi ada PAD Kabupaten Simalungun. Jadi kita bukan meminta APBD atau meminta anggaran atau meminta proyek di Kabupaten Simalungun ini. Meminta aset itu supaya jangan jadi beban APBD Kabupaten Simalungun. Hari ini ada Pak Kajari di sini. Hari ini kita harus sudah berpikir bagaimana peningkatan PAD Kabupaten Simalungun. Caranya seperti apa? Itu tadi banyak aset-aset yang harus dikelola oleh pengusaha yang ada di Kabupaten Simalungun. Kearifan lokal itu, Pak Bang Perlindungan, sangat perlu saya rasa. Nanti kita bisa bergandengan tangan dengan inti, HIPI dan juga senior Himapsi dan juga tokoh-tokoh Simalungun ini. Ayo kita bersama bagaimana membangun Kabupaten Simalungun ini dengan mengelola aset yang ada. Satu contoh yang kami mau, karena kami buat ini, suasana ini, Pak Bupati dan juga Pak Ketua DPRD dan para bapak ibu sekalian, kenapa kita lakukan ini di persawahan, di kelilingan perdagangan? Pak Iskandar, Pak Bintang tak pernah ada acara di perdagangan ini seperti ini. Kalau kita mau simpel aja di hotel kita buat ini, Pak, lebih nyaman. Tapi kenapa kita lakukan di sini? Karena kita tahu banyak potensi di perdagangan ini. Para orang tua kita dahulu, nenek moyang kita dahulu, opung-opung kita dahulu sudah menciptakan perdagangan ini, namanya perdagangan. Hanya satu-satunya ini di Indonesia namanya perdagangan. Ibu kota kecamatan. Ini kalau kita tidak kelola, makanya HIPI bagaimana masuk di sini, Pak Ketua, supaya perdagangan ini hidup. Satu contoh yang paling menarik, ada eksterminal lama, Pak Iskandar, Pak Binton. Ada eksterminal lama itu saya tengok nyangkrak. Pak Bupati, kenapa itu tidak kita lakukan menjadi pusat kuliner di Kabupaten Simalungun? Tepuk tangan. Daripada kita biarkan itu digarap-garap orang, dibikin jadi tempat sampah. Padahal itu di pusat ibu kota perdagangan. Setuju nggak Pak Iskandar? Iya, ini Pak Iskandar ini tokoh bandar, tokoh perdagangan. Alangkah naiknya kita hampir 2,7 APBD Simalungun tidak bisa membangun itu menjadi pusat kuliner. Sementara ada Semangke. Semangke itu ada karyawannya itu lebih kurang 2.000 orang.
itu makannya kemana gitu loh. Jadi mohon Pak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD dan semua tokoh-tokoh orang tua kami yang hadir, agak kita fokus dulu ke perdagangan ini, bagaimana konsep kita membangun menjadi pusat kuliner di perdagangan ini. Karena hasil survei kita di HIPI, perdagangan ini pantas dan cocok menjadi pusat kuliner, pusat peradaban ekonomi Kabupaten Simalungun. Saya rasa itu Pak Ketua, Pak Bupati, kami mohon ini nanti bagaimana bentuk kerjasamanya, dukungannya, atau bagaimana kami dari segi investornya untuk mendukung program ini, termasuk tadi yang saya sebut terminal lama, atau semangke itu bagaimana kita bisa masuk di sana. Penggiat-penggiat UKM ini, kalau di sana kan 4 juta itu 1 meter harganya. Bagaimana kita penggiat UKM ini bisa di sana masuk gitu. Kami berharap Bapak Bupati dan Ketua DPRD dan pemerintah Kabupaten Simalungun, baik provinsi, tolong kami didorong. Niat kami ini adalah untuk peningkatan PAD Kabupaten Simalungun, tidak lain bukan. Kami berharap, tadi saya jelaskan Pak Ketua, Pak Bupati, tidak ada sedikit pun intrik politik yang di dalam hati kami yang paling dalam. Tapi jangan paksakan kami untuk memaksakan main, itu aja ya. Karena kita butuh mainnya. Nah, harapan kita ini yang bisa kami sampaikan, dan kawan-kawan yang baru dilantik, tugas kita sangat berat, terkhusus untuk ketua yang baru dilantik Pak Sugianto. Terima kasih. Kami berharap setahun ini 32 kecamatan sudah terbentuk. Terima kasih Pak Kohler. Ya Pak Ketua, nanti kita bersama-sama bergandeng tangan bagaimana membentuk ini. Saya mau konsolidasi 32 kecamatan ini di akhir tahun ini harus sudah selesai, terlantik dan atau terkukuhkan. Saya mau itu harus kita laksanakan dan harus kerja keras. Dan juga kawan-kawan pengurus HIPI, saya rasa ini tugas kita bersama kalau mau ekonomi Simalungun ini meningkat. Ada kelemahan kami sedikit, di pengusaha ini, kadang-kadang itu sektoral itu Pak Ketua. Pak Ketua DPRD ini pun pengusahanya nih. Nah, awak sur supaya jangan kawan maju, supaya awak yang kaya, kawan jangan. Nah, ini di HIPI nanti kita buang itu, biar semua kita sama-sama kaya, semua maju, khusus di Kabupaten Simalungun. Harapan saya ini, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada panitia. Kiranya kawan-kawan sudah bekerja keras. Mudah-mudahan di event-event berikutnya nanti kita, baik pameran-pameran besar nanti yang mau kita lakukan, kami udah bincang-bincang nanti habis ini Pak Ketua, Pak Bupati, ada pelatihan di pendopo nanti kerjasama dengan alumni Himapsi dan juga INTI, bagaimana nanti mendukung para UKM-UKM ini lebih digitalisasinya lebih mantap. Nah, dan satu lagi Pak Bupati, Pak Gadis, saya sampaikan tadi, waktu itu Bupati sudah janji membuat grey UMKM di Kabupaten Simalungun. Nanti titiknya ada mungkin nanti pintu tol, ada di apa namanya pintu tol Sinaksak, di perdagangan atau di perapat nanti. Mohon diingatkan Pak Bupati, jangan lupa, biar jangan salah paham kita ini nanti. Cocok Bang, soal perlindungan, cocok kan, jangan salah paham. Saya rasa ini khusus Ketua Inti Pak TW, nanti mungkin apa yang bisa kita kolaborasikan lebih detail, teknis nanti kerjasama nanti dengan HIPI, dengan UMKM-nya. Saya rasa nanti ada beberapa kegiatan juga nanti mungkin di pertengahan tahun 2003, atau lomba memasak atau lomba apa nanti kita buat, atau lomba gorengan segala macam untuk peningkatan UMKM. Karena perlu kita ketahui bersama, ancaman kita 2023 ini resesi. Kalau ini kita tidak sinergis, tidak pemerintah, baik legislatif, baik dengan yudikatif, baik dengan semua penggerak usaha, resesi ini pasti terjadi. Kita banyak kontak-kontak dengan pengusaha besar, kemungkinan 40.000 ini Pak Bang Perlindungan yang mau di PHK 2023 ini se-Indonesia. Jadi ini kalau nggak kita perkuat UMKM ini, kita pahamlah
bagaimana ekonomi kita yang akan datang 2023 ini. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Simalungun atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim Simalungun atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Simalungun atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun, ada Pak Perlindungan Purba dan juga Bapak Sulaiman ya, yang saya hormati dari perwakilan ataupun ketua inti Sumatera Utara, teman saya di Kadin ini, TW Tumistan. Yang saya hormati para ketua organisasi ya, saya lihat ada KMPI, apalagi mohon maaf saya agak terlewat tadi, teman-teman dari perbankan, ada dari BI kalau tidak salah, ada teman-teman dari Bank Syariah Indonesia ya. Dan yang saya hormati Ketua Umum kebanggaan kita semua, Ketua Umum DPC HIPI Kabupaten Simalungun, Kakanda juga, dia panggil saya Kakanda, dia panggil Kakanda juga, Kakanda Rikin Sombi, beserta para jajaran. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana acara hari ini, dan juga yang saya hormati Ketua UMKM IKM HIPI Simalungun beserta para jajaran yang baru dilantik pada hari ini. Jadi saya, kalau tadi Ketua Arifin ngegas, saya biasa lebih santai biasanya. Pertama sekali saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para pengurus. Saya katakan ini badan otonom ya, badan otonom DPC HIPI Kabupaten Simalungun atas pelantikannya, pengukuhannya. Semoga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Simalungun. Hadirin yang saya muliakan, kita tahu bahwa di tahun 2023, di tahun depan, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita berada di ancaman resesi ataupun berada dalam ancaman kegelapan. Yang patut kita syukuri adalah bahwa ternyata kontribusi ekonomi global itu hanya sebesar di bawah 26% di Indonesia. Artinya memang kalau ekonomi dari global tidak masuk ke Indonesia, perputaran ekonomi kita masih berjalan di angka 75-80%. Jadi di angka itu mudah-mudahan kita masih dapat bertahan. Namun semua ini harus ditopang dengan kekuatan UMKM, IKM yang menggerakkan ekonomi dari poros paling bawah. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah kelas menengah. Kenapa saya katakan kelas menengah? Kalau dulu kita punya kata-kata hemat pangkal kaya, tapi di tahun 2023 ini kelas menengah itu tidak boleh terlalu hemat. Tidak boleh terlalu hemat artinya harus membelanjakan produk-produk lokal, produk-produk Indonesia, produk-produk buatan Indonesia. Ya boleh saja mengkonsumsi ataupun menggunakan barang produk luar negeri, namun harus diimbangi dengan pembelian produk-produk Indonesia. Jadi kelas menengah kita itu di Indonesia jumlahnya ada sekitar di atas 40%, kita katakan 40%. Jadi kalau 40% dikali 250 juta itu sudah 100 juta ya. Bayangkan saja kalau ada 100 juta kelas menengah yang membelanjakan 100.000 saja per bulan untuk produk-produk lokal. Itu perputaran uangnya untuk produk lokal sudah mencapai triliunan. Kalau saya tidak salah mungkin 10 triliun ya, satu bulan secara nasional ya. Kalau 100.000, bayangkan kelipatannya dan kelipatannya.
Nah, memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam menjaga, terus prinsipnya seperti bisnis gitu. Bisnis ini untuk menjaga cash flow, maka perputaran uang itu harus dijaga. Sama juga dengan ekonomi nasional gitu. Untuk menjaga ini agar tetap terus bertahan, agar terus mencegah terjadinya resesi, maka uang untuk membeli produk-produk lokal harus terus berputar. Bayangkan pengaruh ekonominya di angka triliunan kepada tenaga kerja, kepada perekonomian secara umumnya di Indonesia. Nah, saya yakin dukungan-dukungan seperti inilah, dukungan-dukungan yang dilakukan oleh Ketua Umum kita, Ketua Umum Divisi Simalungun terhadap UMKM ini secara pelan-pelan tapi pasti akan terus mendorong perekonomian kita. Kita juga di Sumatera Utara melakukan hal yang sama. Kita punya koperasi pemasaran dan juga kita punya gerai UMKM yang walaupun kita tidak sampai membentuk badan otonom, tapi kita langsung berada di bawah wakil ketua umum UMKM kita. Ibu-ibu juga ini pengurusnya. Jadi upaya-upaya seperti inilah yang harus kita jaga, yang harus harus kita lakukan. Dan saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Kakanda Arifin sejak pertama dilantik. Terus terang saya nggak terlalu menyangka beliau sekencang ini juga ternyata. Walaupun tadi ada kata-kata mau ngegas sama segala macam, saya rasa kalau demi kebaikan gas saja ketua. Tapi tentunya dengan cara-cara yang santun lah ya, karena kita berusaha ketua. Ya, saya rasa secara umum itulah yang saya sampaikan gambarannya, bahwasanya lagi-lagi di 2023 ini peran UMKM sangat penting, dan yang menentukan adalah kelas menengah dan ke atas. Kelas menengah harus berani sedikit mengorbankan penghasilannya untuk belanja produk-produk lokal, produk-produk UMKM dan IKM. Dan hari ini yang dilakukan oleh ketua, dan juga saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Ketua Inti dan juga Bang Perlindungan atas atensinya kepada teman-teman kita di UMKM di HIPI Simalungun. Dan kita tahu bahwa ke depan ataupun tahun depan, bahkan sekarang kita sudah memasuki tahun politik, ketua. Dan saya yakin seperti juga yang saya lakukan, kita melakukan ini secara tulus tanpa didasari oleh kepentingan politik praktis. Namun ketua, di tahun-tahun depan UMKM IKM ini akan menjadi primadona. Jadi saya rasa perlu kita ambil manfaat dan sisi positifnya. Kita tinggalkan negatifnya, kita ambil positifnya, bangun MOU, bangun apapun yang dapat memberikan manfaat kepada teman-teman di IKM HIPI. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Sekaligus saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh yang menyebabkan acara ini terjadi. Dan saya dengar hari ini juga ada pelatihan, ada teman-teman dari Tokopedia dan juga teman-teman dari ITI, Pak Perlindungan. Terima kasih atas atensinya. Semoga para peserta nantinya dapat menyerap ilmu dengan baik dan dapat menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami dari DPD HIPI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas jamuannya ketua. Semoga acara kita hari ini menjadi berkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ketua HIPI Sumatera Utara yang kami hormati, Ketua HIPI Kabupaten Simalungun yang kami hormati, para Pemda, Dandim, Kapolres, dan Kejari. Yang kami hormati para kadis yang telah hadir pada hari ini. Saya melihat ada beberapa kadis. Terima kasih lah. Berarti saudara Arifin bukan tidak didukung. Bupati di sini semua para kadis-kadis. Dan ketua, jadi ciut rasanya aku ini jadi oleh karena pidato tadi itu. Aturan tadi aku mau mengegas juga, tapi karena gitu lah aku jadi ciut jadinya. Tidak pernah saya ciut dalam memberikan kata sambutan seperti ini, tapi sudah didahului oleh Adinda Arifin Simalungun. Yang kami hormati Ketua Inti, yang kami hormati Ketua Partuhan Maujana,
Dan yang paling kami banggakan, apakah ada Parlemen Kubo yang jauh-jauh dari Jakarta bisa hadir di sini. Luar biasa video ini. Yang kami hormati tokoh masyarakat, ada Pak Haji Iskandar Sinaga, senior saya di Kesatu dan anggota DPRD Sumatera Utara yang berhadir pada hari ini. Yang kami hormati ada tulang saya Haji Sulaiman Sinaga, juga anggota saya beliau di DPRD. Tapi kalau di luar seperti ini senior saya. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara dari Polsek, ada dari dan Ramil dan sebagainya, dan ada juga dari KMPI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan pengukuhan UMKM IKN HIPI Simalungun dan sekaligus sebagai ulang tahun yang ke-46 HIPI. Dan kami sangat bersyukur ini boleh dilakukan di perdagangan, Pak Ketua. Seperti apa tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua, perdagangan ini adalah kota yang sangat menunggu sentuhan-sentuhan daripada orang-orang yang intelektual. Dan hari ini kami bangga bisa hadir di tempat ini walaupun sesederhana ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kehadiran daripada HIPI pada hari ini di perdagangan akan memberikan semangat kepada kami untuk dapat membangun perekonomian di Kabupaten Simalungun. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Pak Arifin tadi bukanlah merupakan sesuatu, artinya tidaklah kami anggap itu menjadi sesuatu yang menyinggung, tapi kami menganggap apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi adalah sesuatu yang akan memberikan semangat untuk kami dapat memberikan segala apapun yang menjadi harapan daripada ibu di Kabupaten Simalungun itu. Oleh sebab itu Bapak sekalian, apa yang menjadi rencana daripada HIPI di Kabupaten Simalungun, saya yakin dan percaya bahwa tidak akan pernah kita menolak dari semua perencanaan yang akan dilakukan oleh HIPI, apalagi itu membangun perekonomian Kabupaten Simalungun. Terus terang kita dari DPRD Kabupaten Simalungun akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program HIPI untuk dapat menaikkan daripada harkat perekonomian Kabupaten Simalungun. Kalau tadi saya tanya Pak Arifin ini, berapa anggota Bapak, anggota DPRD di HIPI, saya bilang dikatakan 19 orang. Tidak kurang 19 orang ini mendukung Bapak untuk dapat melakukan segala program di HIPI Kabupaten Simalungun. Tidak kurang. Dengan 19 anggota dewan itu, apa yang menjadi program yang akan kita lakukan di Kabupaten Simalungun, asalkan itu tadi membangun, saya yakin dan percaya Bupati tidak akan pernah menolak itu. Bupati pada tahun ini sudah menunjukkan bahwa beliau akan membangun para usaha-usaha kecil menengah secara khusus di Kabupaten Simalungun di perdagangan. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2023 Bupati Simalungun akan merenovasi segala fasilitas-fasilitas secara khusus pedagang kaki lima untuk dapat dinaikkan harkat dan martabatnya. Ini gadis Perindak sudah capek ini bolak-balik di perdagangan dalam rangka memberikan motivasi kepada pedagang kita supaya dapat diberikan pembinaan untuk dapat maju lagi kembali dalam rangka menyambut tahun 2023 yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua mungkin mendapat ancaman dari ekonomi global yang ada di Indonesia. Tapi Ustaz sekalian, saya mau HIPI memberikan kepada kita program-program yang akan dapat kita buat menjadi satu program yang kita dukung di APBD Kabupaten Simalungun. Maka saya berkata, gadis koperasi dan UKM adalah satu wadah yang dapat menampung itu. Jadi kalau pada tahun 2023 kita sudah naikkan anggaran dari dinas koperasi, tentu HIPI sudah dapat di sana
untuk melakukan komunikasi sehingga nanti HIPI itu akan boleh di sana untuk dapat berbenah untuk melakukan kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Semarang. Jadi Bupati sudah menunjukkan di sana bahwa beliau akan mendukung semua usaha-usaha kecil itu untuk menjadi suatu kekuatan di hari yang akan datang ketika ada sesuatu krisis yang akan datang kepada kita, maka HIPI dalam hal ini yang di dalamnya adalah UMKM dan IKN akan dapat mempertahankan perekonomian kita dengan baik. Saya pengalaman tahun 1998 yang bisa memberikan pertahanan daripada ekonomi kita di Semarang adalah koperasi dan usaha kecil, sehingga bisa kita tidak terlindas. Nah, kami juga berharap dari DPRD Kabupaten Semarang HIPI akan berbenah di sana dan akan memberikan pembinaan itu kepada pengusaha-pengusaha kecil di Kabupaten Semarang sehingga apapun yang terjadi perekonomian di Kabupaten Semarang akan tetap kuat dan akan boleh dipertahankan seperti yang ada sekarang ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tujuannya apa? Kita mempunyai beban berat di tahun yang akan datang sehubungan dengan hadirnya di perdagangan di GXC Mangke para pengusaha-pengusaha luar. GXC Mangke ini sekarang sudah menghadirkan pengusaha-pengusaha luar yang akan dapat memberikan usahanya, investasinya di Kabupaten Semarang, tapi dengan mengharapkan supaya apa yang akan dilakukan di sana itu dapat menjadi bagian daripada masyarakat Kabupaten Semarang untuk dapat melakukan. Dalam hari ini HIPI harus berbenah untuk dapat membuat segala sesuatu itu bisa kita dengan bermitra kepada mereka. Kenapa? Karena dengan adanya penyiapan daripada skill daripada masyarakat kita, secara khusus pengusaha-pengusaha kita, maka akan boleh nanti bermitra dengan para pengusaha-pengusaha besar yang ada di GXC Mangke. Saya mendapat informasi Pak Ketua, tahun ini tahun 2023 ada 8 perusahaan yang beromset triliunan di Kabupaten Semarang. 8 perusahaan besar. Dan saya yakin itu mereka akan merekrut karyawan-karyawan paling tidak 1.000 orang berusaha. Nah, kalau ini terjadi, tentu kita jangan tertindas dengan mereka, tapi kita menjadi mitra mereka untuk dapat melakukan perekonomian di Kabupaten Semarang dengan sinergis. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kami sangat mendukung. Kalau saya melihat daripada sepak terjang daripada Pak Arifin ini, Pak Ketua Sumut, kalau Bapak tadi heran, saya juga paling heran. Karena memang dari segi organisasi selama ini anggota saya. Tapi kalau dari segi sepak terjang dan ilmu yang dimiliki, saya hormat kepada beliau. Kenapa saya hormat? Kenapa saya hormat? Karena dengan membuat seperti ini, organisasi yang bisa menunjukkan diri di tengah-tengah masyarakat, saya tidak sanggup seperti ini walaupun saya sudah 20 tahun anggota DPRD. Saya tidak tahu Pak Ketua. Beliau ini, saya tanya tadi dari mana dengannya, saya bilang. Kata Pak Iskandar, orang itu yang tahu itu dari mana dengannya, katanya. Artinya pelantikan seperti ini begitu megah dan mengumpulkan orang-orang yang terkemuka, ini sangat sulit. Ini saya juga yang diundang tadi semua petinggi-petinggi. Artinya bahwa beliau ini adalah orang-orang yang cerdas untuk dapat melakukan apa yang menjadi HIPI di Kabupaten Semarang. Nah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak Ketua, saya salut. Jadi kalau Bapak Menteri mengatakan gas terus, masalah siap kita. Kita mau jumpa ini DPRD, siap kita. Masuk dia, masuk. Karena 17-19 tadi anggota DPRD itu di belakangmu, itu semua anggota DPRD kawan saya. Dan saya yakin dan percaya apa yang tadi yang dimintakan oleh HIPI Kabupaten Semarang kepada Bupati, buatkan surat kepada DPRD dan kita akan ikut juga menjawab itu kepada Bupati Semarang. Apa sulitnya itu? Harus sulitnya itu. Sepanjang kita bisa berkomitmen untuk dapat menaikkan APBD Kabupaten Semarang, saya yakin Pak Ketua
Gak ada sulitnya itu. Bupati juga mencari-cari itu semua sekarang supaya APBD kita, PAD kita naik di Kabupaten Simalungun yang akan datang. Jadi kalau soal masalah aset ini mau dipakai dan lain sebagainya, persoalan mudah itu. Kita sudah melakukan pansus aset, dan di sana kesimpulan kita di pansus itu menyatakan segala aset yang tidak terpelihara, yang tidak bisa mendatangkan segala PAD di Kabupaten Simalungun, supaya diidentifikasi dan diberikan kepada orang-orang yang bisa melakukan itu menjadi PAD di Kabupaten Simalungun. Itu salah satu. Tidak ada sulit itu. Jadi kalau tadi main gas dan lain sebagainya, kami sudah siap itu. Kami juga suka itu. Kalau ada gas-gas dari situ, kita gas dari sini. Gas dari sini, ketua siap kita. Dan kita sudah menaikkan anggaran dari dinas koperasi supaya HIPI bisa di sana bermitra secara. Jadi jangan diragukan Bupati Simalungun yang akan melakukan di Kabupaten Simalungun bahwa beliau adalah orang pengusaha yang tentunya akan mendukung program HIPI. Yang pertama itu Bupati Simalungun. Tadi saya lihat dari masih itu yang mau melakukan. Jangan-jangan nanti tidak bisa berdiri dia. Semangat Pak Kebelah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diucapkan daripada Ketua HIPI tadi, DPRD pada prinsipnya setuju dan mendukung untuk yang akan datang. Baik itu anggaran, baik itu program, baik itu apa kira-kira yang mau dilakukan untuk dapat mendukung PAD kita siap. Saya paling terdepan. Dan tadi Pak Ketua menyatakan, mohon maaf Ketua tadi tidak bisa hadir di sini karena ada kami rapat sebentar lagi di provinsi, makanya saya juga mohon maaf kepada pembicara-pembicara yang lain. Beliau berkata kepada saya, apa yang dikatakan HIPI itu tampung, dan kita bahas di Kabupaten Simalungun. Jadi tenanglah Ketua, nggak ada masalah Ketua, tenang, nggak ada masalah. Kita akan lakukan itu. Yang mana kira-kira yang mau kita lakukan, mau kita benahi, kita lakukan. Misalkan kita berkomitmen satu visi untuk dapat membangun Kabupaten Simalungun ke depan. Baru sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami lakukan. Dan yang terakhir, dengan adanya pembinaan perekonomian di Kabupaten Simalungun melalui pengusaha-pengusaha kecil menengah dan industri-industri kecil menengah, maka pemekaran Kabupaten Simalungun akan cepat terwujud. Pemekaran Simalungun akan cepat terwujud. Itu dia. Dan saya sudah bilang kepada Pak Bupati, Bupati siap melakukan dukungan itu, asalkan sudah terbuka di DPR RI untuk dapat membahasnya. Nanti Pak Dori Kurniatang cuma akan hadir sebagai Ketua Komisi 2. Nanti dipertanyakan kepada beliau, karena beliau lah kuncinya ini untuk dapat membuat suatu inisiatif dari DPR untuk dapat melakukan pemekaran. Kalau itu dilakukan pembahasannya Pak Ketua, Simalungun yang pertama yang menjadi mekar. Karena kita sudah nomor 1 dari 65 yang sudah diampres Presiden, kita nomor urut 1. Saya rasa kita tidak ada lagi hambatan-hambatan untuk itu. Jadi kalau sudah UKM maju, UKM sudah berbenah dan sudah dapat melakukan segala aktivitasnya untuk membangun Kabupaten Simalungun, maka pemekaran ini tidak lagi menjadi sesuatu permasalahan yang akan datang. Saya sebagai Ketua Pemekaran Kabupaten Simalungun, Pak Perlindungan Perubahan, mohon dukung saya untuk dapat melakukan. Saya Ketua Pemekaran Kabupaten Simalungun. Terus itu Pak Ketua, saya ucapkan terima kasih. Apa yang tadi menjadi harapannya saya sudah catat ini dan menjadi laporan kepada Pak Ketua, dan segala sesuatu itu akan kita lakukan lagi pembahasannya melalui pemerintah Kabupaten Simalungun dan Bupati Simalungun dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Karena di dalam daripada HIPI itu ada 19 anggota dewan yang menjadi anggota daripada Pak Arifin Sihobi. Luar biasa. Anggota DPR pun anggota beliau sampai 19 orang. Dan saya juga diajak ke HIPI ini, tapi saya katakan saya sudah tua, bila saya di luar, tapi saya mendukung dan saya tetap akan memberikan semangat untuk HIPI Kabupaten Simalungun. Mungkin itu saja yang bisa kami ucapkan. Mohon maaf para Bapak Ibu saudara sekalian, kalau setelah saya selesai ini kata sambutan saya akan berangkat ke Medan, dan mohon maaf karena kami ada rapat di provinsi pada jam 2 yang akan datang. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih, dan saya ucapkan Ketua DPRD
PPJ di Simalungun, Arkopimda atau yang mewakili secara menyeluruh yaitu Kapolres, Dandim, Kejari, dan juga ketua terpilih atau yang baru saja dilantik ketua UMKM IKM IP Simalungun dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, ketua MKUB, ketua DMI, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara pengukuhan pengurus UMKM IKM HIPI Simalungun dan hari ulang tahun HIPI yang ke-46. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun seperti tadi sudah banyak masukan-masukan terutama dari ketua HIPI Simalungun. Saat ini pemerintah Kabupaten Simalungun intens di dalam membangun atau berjuang untuk UMKM Kabupaten Simalungun. Yang pertama, boleh kami beritahukan sebagai saya Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Simalungun, anggaran 2022 dan juga anggaran 2023 itu meningkat untuk pembinaan UMKM. Dan juga kami di tanggal 20 nanti di bulan Desember ini ada pemberian alat bantu UMKM bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan juga kami sudah juga berjuang untuk mendatangkan dari provinsi seperti yang kami bagi saat itu kemarin di Pasar Tani, itu alat-alat UMKM yang dari Provinsi Sumatera Utara juga kami sudah lakukan bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita Simalungun dapat diberi bantuan baik itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan itu sudah banyak Bapak Ibu yang kita terima dari pemerintah Sumatera Utara dan juga dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan kami juga Bapak Ibu merasa bersyukur atas adanya UMKM IKM HIPI Kabupaten Simalungun yang akan membantu kami di dalam bekerja, membantu kami agar UMKM Simalungun naik kelas. Karena program pemerintah pusat juga bagaimana UMKM ini bisa naik kelas menjadi suatu ekonomi yang besar di negara ini, terutama di Kabupaten Simalungun. Dan juga kami perlu beritahukan Bapak Ibu Saudara yang kami sayangi, UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun secara data yang ada sama kami ada 68.000 penggiat UMKM. Dan ini kami akan intens selalu melakukan setiap tahun. Ini kami lakukan pelatihan bagaimana mereka bisa masuk ke pasar digital. Dan sekarang ini UMKM kita yang sudah masuk ke pasar digital, yaitu Bukalapak, Blibli dan yang lain-lain, sudah hampir 1.000 lebih produk UMKM yang sudah masuk digital marketing. Untuk itu kami juga akan selalu berkolaborasi dengan HIPI dan juga pengurus UMKM dan IKM HIPI. Kami siap dari pemerintah Kabupaten Simalungun, saya sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM yang membidangi UKM siap untuk berkolaborasi agar UMKM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini luar biasa ya, pada Ketua Bang Arifin, luar biasa. Jadi kalau Pak Ketua Pinton tadi tidak menyangka, kalau saya sudah prediksi, dan beliau pasti lebih hebat lagi, tepuk tangan, karena beliau sudah membuka jalan
dan mempersiapkan segalanya. Bapak Ketua DPRD dan juga Bupati yang mewakili, Bang Dian, Bapak Forkopimda, dan teman dari INTI dan pengurus yang baru ganti. Ini anggota DPRD Sumut ada Bang Ismiyadi dan DPRD Simalungun. Ini hadir di tulang-tulang saya Sinaga ini, luar biasa. Tulang Sinaga, Sulaiman, Ismail yang dari Medan, Iskandar bersama kita semua. Saya hanya singkat aja mengatakan apa yang dibuat oleh HIPI ini sangat inspirasi. Saya berketepatan sebagai Ketua Komite ASEAN di Kadin Pusat. Jadi kami baru pulang dari G20 di Bali, dan tahun ini, tahun depan 2003 Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN. Jadi banyak hal yang bisa kita buat dengan HIPI tadi. Dan kita bersyukur juga hadir sini Bapak-bapak dari FKUB, luar biasa. Ini luar biasa di pertemuan ini, akhirat dan duniawi bersatu di sini. Ada para ustadz kita, ada pengusaha kita, ada keamanan, dan ada tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, Pak Ketua, ini hal yang serius. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Bintang kita serius sih Pak segera. Kami siap mendukung acara ini dan kita bentuk tim juga di HIPI untuk pengembangan pemanfaatan aset. Jadi bukan hanya cakap-cakap, segera kita laksanakan. Di sini banyak tokoh-tokoh kita dan mungkin kita perlu diskusi nanti dengan aparat hukum bagaimana supaya mulus semua, karena ini menyangkut pada aset negara. Dan yang terakhir, kita menyambut gembira apabila nanti DPR sudah membuka peluang untuk membicarakan kabupaten. Memang ini sudah kita rindukan dan saya senang tadi akan ada pemekaran. Kita dukung karena dengan ini pemerataan pembangunan akan lebih baik di masa mendatang. Dan yang terakhir kali kita berterima kasih kepada teman INTI yang bersedia hadir membawa fasilitator untuk mengadakan pelatihan tentang digital UMKM. Bapak Ibu, pernah kami buat ini, Pak Tuan Sinaga, kami buat acara di Siantar dengan Pak Wali, Ibu Wali Kota. Ada 60 peserta, ternyata yang sudah melek digital baru 10. Berarti ada 50 lagi yang belum. Nah, di situ ketemu sama Bang Arifin, kita tidak lanjuti. Mudah-mudahan ini tidak terakhir dan ada Bu Rektor juga di sini, Ibu Usi. Kami dari forum dari Korps Senior Himapsi Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun menyambut baik dan kita akan bergandengan tangan untuk masa mendatang karena banyak lagi yang akan kita buat. Kita akan buat dialog. Kita akan undang teman-teman investor dari teman-teman dari INTI juga bisa kita undang datang dan juga dari beberapa negara ASEAN. Yang penting kami melihat bahwa bupati kita, wakil bupati kita sangat terbuka kepada investasi dan kita tinggal mengharapkan dukungan masyarakat dan infrastruktur sosial termasuk infrastruktur hukum. Saya pikir saya sampaikan selamat kepada yang baru dilantik dan sukses selalu. Horas di hati tumpah, semoga Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Horas, jua-jua.